Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelajar, kembali lagi bareng aku Kisha Sifara dan aku Aulia Zahra di acara Biskopaja, bincang seru komunitas pelajar Jakarta. Gimana nih kabar Sobat Pelajar semuanya? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Di siang hari ini Biskopaja mengangkat tema yaitu Menari untuk Dunia, Perkenalkan Nusantara. Di studio Jack Distik TV, kita udah kedatangan nih 2 bintang tamu yang sangat menginspirasi sekali dari SMP Negeri 29 Jakarta nih. Selamat datang Kak Jasmine, Kak Kira. Selamat pelajar. Oh, tapi kita kayak udah kenal gitu kan. Ini Kak Jasmine, ini Kak Kira. Tapi boleh gak sih kakak ceritain, ngasih tahu sedikit di belakang-belakangnya, perkenalin belakang-belakangnya gitu. Oke, boleh banget nih buat sobat pelajar di rumah. Halo sobat pelajar yang ada di rumah. Perkenalkan aku Jasmine Duevina selaku Ketua OSIS SMP Negeri 29 Jakarta. Salam kenal sobat pelajar semuanya. Halo Kak Jasmine. Halo Sobat Pelajar, perkenalkan nama aku Kira Aprilia Iskandar. Aku dari perwakilan penari Belantara Budaya Indonesia nih. Aku dari SMP Negeri 29 Jakarta. Selamat datang ya. Iya, Terima kasih. bisa ketemu Kak Kira sama Kak Jasmine Kita pada juga hari berterima ini. Iya, kita kasih juga banget. makasih ya. Semangat. Kayak gak nyangka aja kita kedatangan tamu dari perwakilan penari Belantara Budaya ya Kak? Iya, Belantara Wow. Budaya Indonesia. Keren banget. Keren banget sih emang Kak Makasih. Kira ini. Kamu juga kok. Kak Kira, aku mau nanya, boleh gak sih? Nanya-nanya. Boleh dong. Boleh kan nanya-nanya? Boleh. Tentang dari temanya aja udah sangat kayak langsung tema itu udah kayak keren banget kan. Benar Benar banget, nih. benar banget. Aku mau nanya nih Kak, kan dari banyaknya yayasan penari yang ada di seluruh Indonesia, kenapa sih Kak Kira itu mau masuk ke Yayasan Belantara Budaya? Aku cerita awal mula aja kali ya, kenapa aku Boleh, bisa masuk ke boleh, Belantara boleh, Budaya boleh, Indonesia boleh, nih. boleh. Jadi tuh awalnya tuh aku diajak sama mamaku, kayak diajak ke Museum Nasional. Tahu Museum Nasional di mana kan? Tahu. Iya, aku diajak ke situ terus kayak banyak kakak yang lagi nari, bahkan ada juga anak kecil sampai yang tua juga banyak loh. Terus kayak aku tertarik juga nih kayak wah ternyata mereka tuh generasi muda juga banyak loh yang masih memperkenalkan budaya Indonesia ke luar kali ya gitu ya. Masih banyak, terus akhirnya juga aku didaftarin sama mama. Tapi ternyata Belantara Budaya Indonesia tuh punya akses atau link ke orang-orang penting kali ya. Jadi aku bisa masuk ke situ juga gitu. Terus jadi bagian dari Belantara Budaya Indonesia tuh kayak seneng banget karena aku juga diprioritasin karena aku Gen Budi Pekerti gitu. Keren Makasih. Iya. Ya. Itu Kak Kira itu kalau boleh tahu emang mama kakak tuh penari? Iya, penari juga, dia Wow. suka nari juga dari kecil gitu. Oh, pantes Jadi nurun ya. nurun. ya. Betul. Kalau boleh tahu, kakak tuh udah nari dari umur berapa kak? Aku dari sebenarnya tuh aku awal-awal tuh TK, pas kelulusan TK gitu, aku tuh diajak kelulusannya gitu kayak diajak nari gitu kan. Terus kayak ya udah akhirnya kayak kok lama-lama aku suka gitu loh nari. Terus ya udah jadi sekitar umur berapa ya? 7 kali ya, 7 tahunan gitu sebelum masuk SD gitu sih. Oh muda banget ya. Ternyata bener ya. Wah keren banget. Dari kecil banget sampai sekarang. Iya, segini ya. Kalau Kak Jasmine nih, aku mau nanya sama Kak Apa Jasmine. tuh? Kan kakak kan ketua OSIS ya kak ya. Iya. Ide. Keren banget ya. Keren banget. Kan ketua OSIS tuh yang diidam-idamkan semua orang gitu ya. Ya bisa Nah. seperti itu. Gimana sih kak? Apa yang kakak persiapkan mungkin dari kelas 7 atau dari baru-baru ini aja nih yang membuat kakak bisa terpilih jadi ketua OSIS? Oke. Ya pasti yang pertama itu kita harus nyiapin mental nih sobat pelajar. Karena kan kita gak mungkin ya jadi ketua OSIS tapi mentalnya down Kecil gitu, gitu ya. kecil ya. Kemudian kita harus mempersiapkan visi dan misi yang matang sekali. Terus juga jangan lupa nih visi misi kalian jangan cuma dibicarakan saja di depan umum, namun juga harus terlaksanakan. Kemudian juga jangan lupa kalian membuka jaringan luas ataupun relasi yang luas kepada teman-teman di sekolah maupun di luar sekolah. Terus juga sama ini,
Terus juga paling penting dukungan dari keluarga itu paling penting. bener. Apalagi doa Support ya. ibu itu wah. Doa ibu Kadang tuh yang membantah itu. Benar. Iya, langsung ke atas. Lewat jalur langit. Iya, betul. Dan yang terakhir juga jangan lupa minta sama Tuhan, minta yang terbaik untuk diri kita. Mungkin gitu aja sih, Kak. Oke. itu harus ya pasti. Kan kata kakak kan tadi kita harus mempersiapkan visi misi yang mateng nih. Iya. Boleh tahu dong mungkin 1 atau 2 visi misi kakak yang kakak berikan gitu. Oke, visi yang sudah aku terlaksanakan sih, ini ada misi suara rakyat 29. Wah. Nah, untuk suara rakyat 29 ini tuh seperti kotak aspirasi dari siswa-siswi SMP Negeri 29 Jakarta. Nah, untuk suara rakyat sendiri biasanya sih kita dari barcode. Jadi barcode-nya ntar di-scan terus bisa akses ke Google Form. Nah, ntar dari kalian bisa isi aspirasi-aspirasi kalian di suara rakyat 29 itu. Keren banget. Keren banget. Tapi aku mau nanya ke Kak Keira. Kak Keira, pasti kita kalau selalu tampil nggak cuma nari aja sih, banyak ada penampilan-penampilan. Iya. Itu kayak persiapannya tuh apa aja sih? Persiapan di Singapura ya, aku tahu. Ya, Itu keren banget. bener aku lihat. banget kayak waktu di panggung internasional. Iya. Boleh tahu nggak sih Kak persiapan-persiapannya itu apa aja? Persiapan ya. Sebenarnya waktu itu tuh lagi puasa. Waktu itu aku latihan sambil puasa. Iya. Iya, jadi kayak Suruh kayak gini. ya jadi kayak paling nyiapin waktunya kali ya. Waktunya tuh kayak harus bagi di mana harus aku istirahat. Terus karena kan lagi puasa kan capek kan pastinya. Jadi kayak harus istirahat. Terus apalagi ya? Paling siapin mental juga. Kan penontonnya juga banyak warga-warga asing kan pasti. Jadi kayak harus gerakannya juga harus detail, terus kayak harus bener-bener profesional gitu sih. Tenaga juga Iya, jangan tenaga. lupa. Wah, itu harus banget sih. Gitu aja sih paling. Oke. Pengen ikut deh. Benar. Bisa Boleh pengen kita. ikut. Boleh, ayo Invite kita please. masuk Belantara Budaya Indonesia dong. Iya. Oke. Nah, sekarang kan kakak kan sebagai salah satu penari ya yang diberi kesempatan untuk ke Singapura ini, aku masih keren banget, aduh. Masih kagum banget. Gimana sih kesan-kesan kakak udah terpilih kan ke panggung yang gede banget gitu ya. Udah gede banget, ada banget gitu juga. Panggung tingkat internasional itu gimana sih Kak kesan-kesan kakak? Kesan-kesan aku apa ya? Mungkin di sana tuh orang-orangnya kan beda yang nonton kan. Terus kayak aku tuh awalnya deg-degan banget. Perasaan aku di sana tuh kayak deg-degan banget. Tapi kayak harus tetap profesional di depan banyak orang gitu. Pastinya seneng banget, terus bangga juga karena Belantara Budaya Indonesia bisa masuk ke internasional. Terus kita juga bisa memperkenalkan, terus mempromosikan budaya Indonesia di banyak orang asing gitu ya. Pasti senang banget sih, bangga banget. Bangga banget sih. Aku juga sebenarnya ikut bangga sih. Wah, makasih. Keren banget sebagai warga Indonesia ya. Apalagi teman sekolah sendiri. Nah itu yang paling penting sih, karena teman sekolah sendiri kayak wah aku temenan sama orang yang keren banget gitu. Makasih loh. Kayak nggak pernah banget gitu kan, palingan kayak ternyata tuh yang kita bisa nari di internasional tuh bukan cuma yang udah gede-gede aja gitu loh. Ternyata kayak masih kakak-kakak SMP seperti Kak Keira bisa gitu. Keren banget. Kalau boleh tahu nih Kak, reaksi dari penonton di Singapura gimana sih Kak? Aku mau tahu nih. Jujur aku seneng banget. Mereka tuh ternyata sangat antusias gitu loh. Kayak setiap ada penampilan tari tradisional tuh banyak juga ada juga bahkan yang nanya kayak Belantara Budaya Indonesia tuh gimana sih, kayak kenapa bisa tampil di Singapura gitu-gitu. Kayak aku seneng banget sih karena sangat-sangat antusias gitu sih. Terus tepuk tangannya juga wow, aku juga kayak kaget banget, ternyata mereka juga seneng sama budaya kita gitu loh. Seneng banget sih aku. Kalau aku jadi penonton aja kayak pas langsung wah, Banget ya. kita bawa billboard gitu. Bawa billboard semangat gitu. Oke. Aduh aku masih sangat wah banget gitu. Masih gitu. Sangat speechless ya. Benar, speechless banget. Tapi sekarang aku mau nanya sama Kak Jasmine. Oke. Kalau Kak Keira kan tadi udah membawa budaya Indonesia ke itu ya, ke internasional. Gimana sih tanggapan kakak? Aku sih sebagai
teman dan juga apa ya pokoknya temannya Kira yang pasti sangat bangga banget punya teman. Panjang banget Iya, bangga banget punya teman yang bisa tampil di luar negeri, apalagi di Singapura kan. Bener. Walaupun di sana juga banyak warga lokal, tapi kan dia ditonton sama orang banyak, terus dia nggak grogi gitu. Iya, bener. Grogi sih pasti ya, tapi kayak harus tetap profesional Kontrolnya gitu gitu ya. ya. Iya, kontrolnya tuh gimana Iya, gitu cara sih. kontrol grogi dia tuh aku kagum banget. Cara kontrol grogi itu juga, apalagi dia kan kamu juga model ya. Iya, di Iya sana. aku habis lihat story Kak Keira modeling. Wah, dari jalannya cantik banget teman-teman. Aku juga sempat lihat sih Nanti- kayak Nanti aku langsung Hasil. mau lihat Instagram Kak Kira. langsung stalking ya. Tapi Kak Kira mungkin nih ya kayak selalu pasti kalau mau pentas gitu ada tantangannya. Selalu nggak sih kayak Bener, selalu bener kayak banget. pasti kita nggak luput dari ada tantangannya. Nah menurut Kak Kira nih tantangannya tuh apa sih untuk menari tradisional di panggung sebesar internasional yang ada di Singapura? Tuh tantangannya apa sih Kak? Oke, tantangannya waktu di backstage kali ya, karena waktu itu langsung kayak waktu itu langsung tek 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 gitu, langsung kayak cepet gitu kan. Jadi kayak aku tuh di sana kan juga fashion show, jadi kayak membawa baju orang juga, terus kayak ganti bajunya sih paling kayak harus cepet-cepet karena waktunya tuh cuma dikit gitu loh. Jadi kayak gimana kita ganti bajunya gitu kan, gitu sih paling di sana waktu di Singapura gitu. Bener sih, karena ganti baju cepet-cepet itu justru bikin banyak yang salah. Iya, panik. Pada panik, tapi makanya kita jadi harus kontrol gitu lah, kayak Iya. harus tetap tenang gitu lah. Ya, Keren apalagi banget. bajunya kalau kayak ribet gitu. Nggak Langsung ganti baju. Apalagi di sana kan kita juga harus mandiri. Di situ Iya. juga, di sana juga aku sendiri ganti bajunya, kayak paling bantu-bantu kali ya sama temen. Benar. Nggak pakai atribut aja. Iya. Sekarang aku mau nanya nih sama Kak Jasmine. Ketua OSIS kita ya. Iya. Kalau Kak Keira kan tadi melestarikan budayanya tuh ke tingkat internasional ya, yang gede gitu. Kalau Kakak Jasmine sendiri sebagai ketua OSIS, gimana sih Kak cara Kakak melestarikan budaya Indonesia di lingkungan SMP Negeri 29 Jakarta? Oke, untuk melestarikan budaya Indonesia, untuk sekarang sih sedang ada proses penelitian budaya pada saat jam literasi. Jadi kan kita setiap hari Rabu ini ada pembiasaan literasi nih Sobat Pelajar. Nah, terus kebetulan ini adalah program dari Sekbid 8 yaitu Sastra dan Budaya. Jadi Sekbid 8 ini mempunyai program penelitian budaya pada saat jam literasi. Jadi pada saat hari Rabu itu siswa-siswa SMP Negeri 12 Jakarta meneliti budaya yang sudah ditentukan, entah itu budaya dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, seperti itu Kak. Wah, berarti udah jalan ya. Benar. Keren banget. Sedang proses. Alhamdulillah, keren banget. Keren banget. Kak Kira, aku kan mungkin ini kakak nari-nari gitu, ada gak sih perbedaan yang signifikan menari di dalam negeri dan menari di luar negeri? Itu ada gak sih perbedaan yang signifikan banget nih? Ada gak? Nah, ini aku kepo nih. Aduh, itu aku juga. Kepo banget nih. Apa ya perbedaannya ya? Iya. Sebenarnya sih nggak banyak sih, soalnya di situ tuh aku juga tampilnya di Takashimaya, salah satu mall di Singapura sana. Paling ya perbedaannya orang-orangnya sih, kan di sana tuh ternyata banyak nanya juga tahu, kayak banyak juga yang penasaran sama tentang budaya Indonesia gitu loh, tentang budaya kita. Jadi kayak paling itu sih orang-orangnya kali ya, banyak nanya ya, gitu sih. Nah, sekarang aku mau tahu nih, kalau harapan atau gimana ya jelasinnya ya? Harapan sih ya. Apa yang kakak harapkan nih dari penampilan kakak yang kayaknya udah lewat ya? Iya udah. Nah, apa harapan kakak dan apakah harapan itu akhirnya terpenuhi gitu? Belum sih, tapi aku mau nih dari yang kayak sekarang kan baru di Singapura nih, aku tuh mau memperkenalkan dan mempromosikan budaya Indonesia tuh di negara-negara lain yang mungkin lebih jauh kali ya dari Indonesia gitu ya. Aku maunya gitu sih. Semoga aja ya, doain ya. Amin. Kita selalu doain. Supaya juga banyak orang asing yang kenal sama budaya Indonesia gitu sih. Bangga banget sih punya budaya sekuat punya Indonesia. Iya, keren banget gak sih? Harus Tuh. dibanggakan. Betul, harus banget. Nah, sekarang nih aku denger-dengar kalau kalian tuh juga bawa foto-foto ya dari waktu Kak Kira ke Singapura. Iya dong, ada dong pasti.
Aku mau lihat. Aku sih mau lihat sih. Lihat banget. Mau lihat banget. Wow. Oke. Kita saksikan ya. Boleh. Keren sekali dokumentasi selama di Singapura. Oke. Lilia. Keren banget nih Kak Keira nih. Oh, ini apa nih Kak? Itu di Bandara ya? Di mana ya itu? Oh iya di Bandara Soekarno. Di situ masih kayak pagi-pagi masih bangun tidur ya, masih mukanya masih kayak ini ya, bangun tidur banget, muka bantal banget. Iya sih itu waktu di sini. Ini Kakak yang mana nih Kak? Aku mau cari. Aku di di mana ya itu sebelah kanan. Oh, itu tuh yang samping Oh, kardigan itu tuh. kuning. Iya betul. Oh iya kelihatan. Oke. Muka bangun tidur banget ya. Maaf ya, nggak kelihatan nggak kok. nggak kelihatan. Boleh lanjut. Lanjut. Mana lagi nih? Wah, kalau ini apa nih? Itu tuh lagi di kedutaan besar Indonesia di Singapura gitu. Wow. Iya. Jadi di sana tuh aku dikasih sertifikat juga dari sana. Keren Aku ketemu sekali. sama duta besarnya gitu. Keren banget. Keren banget ya kebaya Indonesia, sangat Iya warna-warni dong, banget. betul. Desain-desain Itu brokat Bali loh guys. Brokat Bali tau gak? Oh, Tahu tahu. dong. Iya. Bener. Kayak Harus tahu. kebaya-kebaya di Indonesia emang pada bagus-bagus banget. Iya sih pasti dong. Makanya aku bangga banget sama budaya Indonesia lah ya. Ini Nah. juga Kak Kira lagi pada pakai kebaya. Iya, ini kebayaan ciem. Ini kalau ini di mana nih Kak? Itu juga sama, itu di luarnya. Oh, gede ya gedungnya ya. Gede dong pastinya. Kedutaan. Oh Iya, kedutaan nggak ya. salah. Iya benar. Boleh dilanjut. Wow, ini di mana nih? Acaranya TikTok nih, jangan-jangan. Iya. TikTok Award. Tuh Iya. kan cantik banget. Oke sih, itu bener sih, tuh bener banget. yang mana nih? Mau nanya yang sebelah kiri? Boleh. Yang sebelah kiri tuh aku pakai baju orang juga. Itu lagi fashion show. Oh. Sama yang di tengah juga sama fashion show juga. Pakai lihat tuh ada apa ya? Unsur-unsur Indonesianya kan? Iya, benar, Iya. Motif-motifnya. Iya, Motifnya motif-motifnya. Terus yang sebelah kanan itu tarian gandrung dari Banyuwangi. Banyuwangi. Iya, aku tampil di sana tari itu. Oh, aku kirain itu Bali karena nggak tahu kenapa ngeliatnya tuh kok Bali banget gitu. Bukan. Ternyata Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Aku mau nanya nih Kak, kalau misalnya Kakak masih inget gak sih ini siapa yang desain gitu? Masih Apa inget nih? gak Kak? Wah, kalau yang tengah itu ada namanya Tante Eli. Ya, kalau yang kiri sih aku lupa ya. Ada pokoknya anak muda juga loh. Dia keren banget, dia udah bisa bikin baju kayak aku. Wow. Mudah berkarya. Iya, udah berkarya, masih muda gitu loh. Terinspirasi banget sih aku dari dia. Keren banget. Tapi aku lupa namanya siapa. Oh, ya. Gak apa-apa, Ya. nanti kita cari. Oke, siap. Karena Nanti aku itu juga cari. Bagus banget sih. Iya, Bener, betul. bagus banget. Aku mau pakai jadinya. Pakai dong, Kelihatannya pakai. juga kayak nyaman gitu loh. Adem. Iya, betul. Kak Jasmine, aku mau nanya nih. Apa sih tantangan terbesar kamu? Tantangan terbesar ya. Tentang terbesar. Oh enggak, gini. Bagaimana sih OSIS mendorong siswa untuk terlibat dalam seni budaya gitu, gimana sih? Yang pasti kita sebagai OSIS itu merencanakan dan menyelenggarakan acara-acara yang menarik nih. Pasti kan kalau misalnya gak menarik, peminatnya bakal dikit ya. Jadi kita harus menyelenggarakan acara-acara yang menarik. Iya. Kemudian juga jangan lupa juga pada saat promosinya juga yang menarik seperti poster ataupun kayak konten-konten yang sekarang tuh kan lagi viral-viral tuh, Benar. yang blablabla, terus ada posternya. Iya. Sama yang kelapa di Iya, kelapa diituin nanti. basah gitu. Terus juga ada tantangan terbesar mendorong ya. Iya. Cara mendorong. Terus juga kita ya pasti harus berkomunikasi dengan pihak sekolah, wali kelas ataupun kepala sekolah dan staf-stafnya agar bisa nih mengajak siswa-siswinya ikut berpartisipasi. Mungkin gitu sih, Kak. Keren ya, keren. Iya, keren. Banyak banget nih Kak Jasmine yang udah jalan. Aku jadi cita-cita banget. Iya, juga. Sama aku juga nih. Mau ikutan juga nanti. Sama ya. Iya. SMA. SMA. Aku mau nanya lagi nih sama Kak Keira. Oke. Selain dari penari Belantara itu, ada nggak Kak kolaborasi sama yang lain? Dan itu gimana sih Kak kolaborasinya tuh? Sama
sama penari lain gitu selain Belantara Ya, Budaya Indonesia. di luar. Di luar Belantara Budaya Indonesia ya. Pastinya mungkin ini ya sama-sama bekerja sama kali ya. Karena kolaborasi kayak gitu kan agak sulit kali ya. Karena mungkin kita nggak kenal, tapi kayak bisa sih. Karena kan akses dari Belantara Budaya Indonesia juga banyak gitu. Jadinya mungkin bekerja sama terus saling tukar pikiran aja gitu sih. Keren banget. Boleh aku mau nanya lagi. Boleh kan? Boleh dong. Harus. Boleh. Kalau Ya. nggak boleh nih. Kalau nggak boleh gimana? Ya, gimana dong kalau nggak boleh? Jangan dong. Oke, sekarang tadi kan udah respon rakyat luar udah, ya enggak? Ya. Sekarang aku mau tahu kalau respon dari rakyat Indonesia sendiri nih gimana ke para penari di Belantara itu gimana sih, Kak? Aku seneng banget sih. Ternyata respon dari teman-teman aku, dari orang tua, terus dari teman-teman dari IG juga kali ya. Dari IG juga tuh kayak seneng banget karena mereka ternyata sangat bangga juga kayak mungkin ada juga yang berpikir kayak ternyata generasi muda sekarang juga ada gitu loh yang mau memperkenalkan budaya Indonesia di masyarakat luar gitu, yang mau mempromosikan gitu kan. Gitu sih Kak, itu sih. Alhamdulillah Sangat ya. iya, alhamdulillah sangat banyak banget yang bangga gitu sama aku, sama teman-teman Belantara Budaya Indonesia. Kita juga kayaknya salah satu bagian dari banyaknya orang itu ya yang bangga. Iya benar. Aku juga bangga, speechless dengarnya tadi. Aku juga bangga. Aku juga bangga kok. Buat Kak Jasmine nih, gimana sih OSIS berkolaborasi dengan organisasi atau komunitas budaya yang ada di luar sekolah? Oke. Sebenarnya sekarang OSIS SMP Negeri Jakarta itu sedang berkolaborasi dengan seluruh OSIS yang ada di Kebayoran Baru nih Sobat Pelajar. Jadi ada SMP 29, SMP 11, 19, 13, 12, 240 dan juga Lab School. Wow. Keren banget. Ya. Kemudian ya mungkin kita ditunggu saja ya, semoga saja bisa terlaksanakan acara kebudayaannya itu. Amin. Nanti kalau misal terlaksana jangan lupa datang ya, jangan lupa daftar. Oke, Harus. siap. Aku mau datang, aku mau daftar, boleh gak? Oke. Boleh nggak? Boleh. Kita boleh nggak? Harus boleh. Boleh ya. Tapi apa saja sih inisiatif OSIS untuk mengenalkan tarian tradisional kepada siswa-siswinya? Oke. Kan kita juga ada nih pembiasaan yaitu panggung kreasi siswa di setiap hari Kamis nih. Seru. Kan biasanya di setiap tahun ajaran baru kan yang pasti untuk minggu pertama itu belum ada kelas-kelas yang tampil ya. Jadinya di sini OSIS nih yang tampil, OSIS dan MPK-nya juga. Dan juga ada beberapa OSIS dan MPK yang sangat antusias menampilkan budaya-budaya Indonesia seperti menari tradisional tuh. Banyaknya sih seperti itu, Kak. Wih deh, keren banget. Keren Nanti banget. aku harus datang terus aku harus nonton. Iya, Harus. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh dong. banget. Seru banget. Oke, Kak Keira. Apa tuh? Kak Keira. Iya. Oke, Kak boleh. Keira. Ya. Kakak kan pasti udah ketemu sama banyak banget anak-anak. Mungkin yang lebih muda, mungkin yang udah sedikit lebih tua daripada Dewasa kita ya, gitu ya sedikit lebih dewasa gitu ya. Tapi kakak sendiri bagaimana sih kakak melihat peran generasi muda yang kayak ya generasi kita sekarang lah ya, Gen Z, Gen Gen Z, ya, Gen Z. dalam ikut serta melestarikan budaya Indonesia gitu. Yang sekarang ya? Iya. Sekarang tuh sebenarnya tergantung sih. 50-50 kali ya. Sebenarnya banyak nih generasi muda yang mau memperkenalkan budaya Indonesia gitu kan, melestarikan budaya Indonesia kayak ikut tari tradisional, musik tradisional kayak gitu, belajar terus sebenarnya banyak, tapi mungkin masih banyak yang takut kali ya, Kak. Terus ada juga yang mungkin lebih tertarik sama budaya-budaya luar sih. Sekarang mungkin lebih banyak itu kali ya, Kak. Iya. K-pop gitu K-pop misalnya. dance gitu-gitu Iya. ya. Dan Seru. tapi di kita juga banyak sih. Iya, gitu. Nah, untuk Kak Jasmine nih, gimana sih OSIS memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan nih kegiatan budaya yang ada di sekolah-sekolah Kak Jasmine? SMP 29 ya. Jakarta. Jadi kan setiap kita ada acara kebudayaan ataupun hari besar gitu, kita kan pastinya bikin poster untuk memikat
perhatian dari siswa-siswi SMP Negeri 29 Jakarta. Dan juga di dalam poster itu yang pasti banyak elemen-elemen menarik yang membuat perhatian siswa-siswi SMP Negeri Jakarta jadi tertarik gitu buat ikutan. Terus juga kita juga menggunakan sosial media untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan kita lainnya. Terus juga kemarin tuh ada class meeting. Itu kita lomba-lomba tentang permainan tradisional. Jadi kayak ada bakiak, kemudian ada apa namanya kayak batu-bata yang berjalan disusun-susun gitu baru bisa jalan. Iya, tahu. Ya gitu. Kayak batu batu seru. Seru banget. Itu Iya. cek kelincahan kan? Iya Iya, betul, bener. kecepatan juga. Seru banget. Tapi bikin deg-degan sih. Itu pasti gak sih? Iya. Takut kena orang-orang bagian sebelahnya temennya. Oke, selain dari tadi ya yang classmate yang kakak jelaskan itu, ada lagi nggak kak acara-acara yang ikut bantu melestarikan budaya Indonesia selain dari classmate yang sudah kakak sebutkan? Untuk saat ini sih ya seperti yang tadi aku bilang masih dalam proses untuk melakukan literasi, yaitu penelitian budaya di Indonesia gitu Kak Aul. Gitu. Jadi masih dalam proses gitu. Buat Kak Keira nih, Kak, gimana sih kamu melihat pentingnya penampilan budaya Indonesia di panggung internasional? Itu sih pasti penting banget gak sih Kak? Kayak sekarang kan mungkin budaya Indonesia juga mungkin ada yang kayak turun gitu kan. Jadi itu pasti buat orang-orang asing gitu, budaya orang-orang luar itu bisa kenal sama budaya Indonesia gitu sih. Itu penting banget kalau kata aku. Menurut Kak Jasmine juga penting kan? Penting banget loh itu. Kan kita budaya Indonesia, kita dari Indonesia berarti kita harus melestarikan juga teman-teman. Iya, biar orang asing juga kenal sama sama budaya Indonesia. sama budaya Indonesia. Iya. Kayaknya zaman sekarang juga banyak banget gak sih kayak kita ngeliat misalnya di sosial media gitu ya, kayak bule-bule dengerin gamelan Iya, gitu. aku tuh kayak seneng banget gitu. Aku pernah lihat ada bule belajar tarian dari Indonesia. Iya, waktu di Bali gitu ada juga gak sih? Iya, di Bali juga kan kalau tari kecak gitu kan pada banyak bule-bule yang Iya, betul. Itu Keren banget gak sih, kayak wow, bangga banget. bisa memperkenalkan budaya gitu loh ke orang-orang asing kan, keren gitu. Kalau Kak Keira pernah nggak Kak mungkin di tim Belantara sendiri itu ada nggak sih kayak orang-orang asing yang mau ikut atau bahkan udah ikut gitu? Bahkan sering banget tau, karena kan kita tempatnya tuh ada di museum gitu kan, museum nasional gitu, museum, terus juga ada yang kayak di mall gitu kan, banyak orang-orang asing yang kayak lagi jalan-jalan gitu kan, mereka tuh tertarik gitu loh. Bahkan waktu itu kalau nggak salah ada juga yang kayak wawancara kayak gitu, terus juga ada yang bahkan yang ikutan nari. Kayak wow, keren banget kan. Aku tuh kayak ngeliatnya, wah ternyata ternyata orang asing juga mau gitu loh kenal sama budaya kita gitu loh, keren banget sih. Banyak sih. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah banget. Sayang banget pertanyaan tadi itu pertanyaan terakhir kita karena waktu kita udah habis. Iya. Aduh ya Allah, gak kerasa banget ya. Iya, gak kerasa banget. Gak kerasa banget. Aku padahal masih mau ngobrol. Iya. Jadi kita nanti kali yang ngobrol ya. Iya, lanjut lagi. Ya. Terakhir aku mau nanya dong harapan untuk sobat belajar yang ada di rumah nih yang lagi nonton mungkin ya. Mungkin dari Kak Jasmine dulu boleh kasih tahu harapannya. Oke, harapan aku buat sobat pelajar di rumah. Yang pertama, kalian jangan lupa kenalin dan pelajarin budaya-budaya Indonesia. Kemudian, karena kan kita di Indonesia banyak sekali nih, beragam sekali budayanya. Iya. Kita harus saling menghormati budaya satu sama lain, juga menghargai juga. Kemudian kita harus jangan patah semangat untuk mencoba hal-hal baru seperti misal bermain alat musik tradisional, kemudian tari tradisional kan pasti Musik banyak juga kali ya. kan pasti banyak nih teman-teman semua yang pengen ikut serta dalam kegiatan budaya. Jadi kan gak boleh takut ataupun malu untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan budaya gitu aja sih Kak. Nah, tadi kita udah dengerin kesan dan pesannya dari Kak Jasmine. Sekarang aku mau denger dong kesan dan pesannya untuk Kak Keira untuk sobat belajar yang ada di rumah.
Oke, aku kali ya. Nih, kalau menurut aku tuh jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena kayak banyak teman-teman kita nih ya yang mau melestarikan budaya Indonesia gitu, kayak mau belajar tari tradisional, mau belajar musik tradisional, itu tuh kayak tapi masih takut kayak aku nanti bisa nggak ya gitu loh, nanti kayak banyak orang yang ngejek gak ya gitu, mungkin gitu sih. Jangan pernah takut untuk mencoba gitu loh, menurut aku. Terus juga jangan mendengarkan omongan-omongan jelek dari orang Iya lain. betul, Itu jangan dengerin bikin gitu. mental kita down juga Iya. bisa. Betul, harus buktiin ke mereka kalau misal omongan yang apa ya, omongan Mereka orang lontarkan iya itu salah. iya betul, Oke. salah. Kita bisa gitu. Pasti bisa guys. Oke, kalau gitu makasih ya kakak udah Iya, datang pada siang hari ini. terima kasih juga ya udah undang kita. Semoga informasi-informasi yang diberikan sangat bermanfaat untuk kita, untuk penonton Sobat Pelajar yang ada di rumah. Bener banget. Amin ya, amin. Buat Sobat Pelajar yang mau jadi bintang tamu di BIS Kopaja, kamu bisa menghubungi 0877 3996 2161. Sekali lagi 0877 3996 2161. Atau kamu bisa follow Instagramnya Dolan Podcast dan Jack Disdik TV. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Jack Disdik TV dan Dolan Podcast ya. Oke, akhirnya kami berdua pamit undur diri. Aku Keisha Sifara. Dan aku Aulia Zahra beserta tim yang bertugas pada siang hari ini izin pamit undur diri. Terima kasih hanya di BIS Kopaja, bincang seru komunitas pelajar Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi